Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Qala al-muallif rahimahullahu taala, al-faslu ats-tsalits. Fasal yang ketiga. Nadharu al-khatibi ilal makhtubati wa nadharuha ilaihi. Hukum orang yang melamar itu melihat kepada wanita yang dilamarnya. Wa nadharuha ilaihi, dan wanita yang dilamar melihat kepada laki-laki yang melamar dia. Wa hukmu dublati al-khutubati, dan hukum cincin tunangan. Al-mabhatsu al-awwal, masalah yang pertama, nadharu al-khatibi ila al-makhtubah. Yani masalah orang yang laki-laki yang melamar itu melihat kepada wanita yang dilamarnya. Al-matlabul awwal hukmu nadharil khatibi ilal makhtubati, hukum orang yang melamar melihat kepada wanita yang dilamarnya. Yusannu nadharul khatibi ilal makhtubah, dianjurkan, disunnahkan, disyariatkan orang yang melamar itu melihat kepada wanita yang dilamarnya. Wa huwa madhhab Syafi'iyyati, dan ini adalah madhab Syafi'iyah. Wa wajhun lil Malikiyah, dan salah satu pendapat Malikiyah. Wa qaulun lil Hanabilah, dan salah satu pendapat Hanabilah. Wa huwa dhahiru ikhtiyari Ibnu Taimiyah, dan ini adalah zahir dari pilihannya, pendapatnya Imam Ibnu Taimiyah, was-San'ani wa Ibnu Utsaimin wa Ibnu Baz. Yani Imam San'ani, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Ibnu Baz, wa bihi aftat al-lajnatu ad-daimah, dan inilah yang difatwakan oleh al-lajnah ad-daimah, Dewan Fatwa Saudi. Al-adillatu, jadi para hadirin, jadi masalah apabila ada orang laki-laki ingin menikahi seorang wanita, maka dianjurkan laki-laki tersebut sebelum menikahinya untuk melihatnya terlebih dahulu. Otomatis kata-kata disunahkan untuk melihatnya terlebih dahulu kalau memang selama ini belum mengetahui, belum melihatnya. Tapi ini bendina waro ya rusak. Bendina waro tonggoe misalkan, dan yang semisalnya. Jadi kalau memang jadi kondisi adalah kayak kondisi di komunitas kita yang perempuan itu pakai cadar atau yang semisalnya, sehingga yang laki-laki belum pernah melihat calon istrinya, maka sebelum proses lamaran dipastikan, maka disyariatkan, dianjurkan untuk melihatnya terlebih dahulu. Dan ini adalah mazhab yang banyak di antara para ulama. Al-adillatu minas sunnah, dalil dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, kuntu 'indan Nabi, saya pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa atahu rajulun, maka datanglah kepadanya seorang laki-laki. Fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar, maka beliau menghabarkan kalau dia akan menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar. Dia itu memberitahukan kepada Nabi kalau dia akan menikahi seorang wanita dari kalangan Ansar.
Faqala lahu Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Anadharta ilaiha, kamu sudah pernah melihat calon istrimu belum?" Qala, beliau mengatakan, "La, belum." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fadhhab fanzur ilaiha, pergi dulu lihatlah calon istrimu. Fa inna fi a'yunil ansari syai'a, karena dalam pandangan mata atau dalam matanya orang-orang Ansar ada sesuatu." Anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu khataba imra'atan, bahwasanya beliau itu pernah melamar seorang wanita. Faqala an-nabiyyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ungdur ilaiha, lihatlah kepadanya. Fa innahu ahra ay yu'dama bainakuma." Karena yani itu lebih layak untuk menjadi sebab langgeng hubungan antara kalian berdua. Kedua hadis ini insyaallah subhanahu wa ta'ala sisi pendalilannya sangat jelas, makanya beliau tidak menyebutkan tentang disyariatkan melihat kepada calon istri sebelum proses dilanjutkan sampai pada akad pernikahan. Ini ada seorang sahabat dari kalangan muhajirin, penduduk Mekah, itu mau nikah dengan wanita Ansar. Ingat ya, jadi beda daerah, itu beda bentuk fisik. Ya kaya kita lah, wong Jawa karo wong Papua itu ya beda bentuknya. Jadi beda fisiknya itu berbeda. Jadi laki-laki atau wanita menjadi penduduk asli Mekah dari kalangan muhajirin itu secara fisik agak sedikit berbeda dengan penduduk asli kota Madinah, kalangan orang-orang Ansar. Nah, ini ada seorang laki-laki dari kalangan muhajirin mau menikah dengan seorang wanita dari kalangan Ansar. Rasulullah SAW bertanya, "Kamu sudah lihat calon istrimu belum?" Dia mengatakan, "Belum ya Rasulullah." "Ya boleh lihat dulu." Ini lihat dulu karena fi a'yunil ansari syai'a. Jadi mata wanita Ansar itu sedikit beda dengan mata wanita muhajirin. Jadi matanya penduduk kota Mekah itu rata-rata bulat agak gede gitu. Sedangkan wanita penduduk Ansar, mata wanita penduduk Ansar itu cenderung sipit. Enggak kayak sipitnya orang-orang Cina bukan ya, tapi sedikit berbeda dengan kalangan wanita muhajirin, kalangan wanita orang-orang Mekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sejeli itu beliau menyampaikan masalah. Yani selama ini kamu lihat ibumu, lihat adikmu, lihat bibimu, lihat ponaanmu, itu mesti wanita itu ya bentuknya kayak begitu, fisiknya kayak begitu, wajahnya semacam itu. Tiba-tiba nanti kamu nikah dengan seorang wanita, kok beda? Jadi kok beda matanya itu bentuknya itu berbeda, jangan-jangan itu gak seneng. Lihat dulu sebelum kamu menikahinya. Lihat dulu sebelum kamu menikahinya. Di hadis yang kedua, beliau sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan tentang sebab alasan kenapa kok dibutuhkan nazar. Alasannya adalah fa innahu ahra ayyudama bainakuma, karena dengan saling melihat sudah melihat kepada calon istrinya dan dia menerima wanita itu sebagai calon istrinya, maka itu lebih layak untuk bisa langgeng hubungan suami istri tersebut. Wallahu a'lam. Al-matlabus tsani, yani ats-tsani. Masalah yang kedua, hududu nadharil khatibi ilal makhtubah. Batasan laki-laki melihat kepada wanita yang dilamarnya, maksudnya wanita yang akan dinikahinya. Ikhtalafal ulama'u fi hududi nadharil khatibi ilal makhtubati. Para ulama kita berselisih tentang batasan pandangan yang dibolehkan oleh laki-laki kepada calon istrinya. Ala qaulain, pada dua pendapat. Al-qaulul awal, pendapat yang pertama, yang luru ilal wajhi wal kaffain. Dia hanya boleh melihat kepada wajah dan kedua telapak tangan. Wa huwa madhhabul Malikiyah wa Syafi'iyyah. Ini adalah mazhabnya Malikiyah dan Syafi'iyah. Wa ikhtiyar Ibnu Hazm, dan pilihannya Ibnu Hazm. Wa dzalika lidalalatil wajhi 'alal husni. Karena kecantikan itu bisa ditunjukkan oleh wajahnya. Wal kaffaini 'alal jasadi, dan kedua telapak tangan bisa menunjukkan tentang kondisi fisiknya, kondisi jasadnya.
Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, yajuzun nadharu ila ma dhahara ghaliban. Yang boleh dilihat itu yang biasa nampak. Jadi yang biasa nampak. Kal wajhi wal kafaini wal raqabati wal qadami, semacam wajah, kedua telapak tangan, kemudian leher, kemudian telapak kaki. Wa huwa madhhabul Hanabilah, dan ini adalah mazhab Hanabilah. Wa ikhtarahu Ibnu Utsaimin, dan yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Wa dzalika lil-ati, pendapat yang kedua ini dibangun di atas beberapa dalil berikut. Jadi dibangun di atas beberapa dalil berikut. Awalan, yang pertama, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma adzina fin nadhari ilaiha min ghairi ilmiha. Jadi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengizinkan laki-laki melihat kepada calon istrinya tanpa sepengetahuan calon istrinya tersebut, ulima, maka diketahui annahu adzina fin nadhari ila jami'i ma yadhharu 'adatan. Maka diketahui darinya bahwasanya beliau mengizinkan untuk melihat kepada yang biasa nampak darinya. Idz la yumkinu ifradul wajh bin nadhar ma'a musyarakati ghairihi lahu fil dhuhur. Karena enggak mungkin dibolehkan hanya wajah saja, padahal yang lainnya juga terlihat, yang lain juga nampak. Tsaniyan, yang kedua, li'annaha imra'atun abaha syari'un nadhara ilaiha, karena dia adalah seorang wanita yang dibolehkan oleh syariat untuk melihat kepadanya. Fayanzuru ila ma yadhharu ghaliban. Karena itu maka berarti yang nampak ya boleh. Kadzawatil maharim, semacam mahram. Tsalitsan, yang ketiga, li'annahu yadhharu ghaliban, karena yang semacam itu biasa nampak. Faubihan nadharu ilaihi, maka dibolehkan melihat kepadanya. Kal wajhi, semacam wajah. Tabaraidan azani Allahu wa iyyakum. Jadi masalah yang pertama sudah jelas bahwa laki-laki melihat kepada calon istrinya itu sunnah. Jadi laki-laki melihat kepada calon istrinya itu adalah sunnah. Anda pertegas tadi ya Wan, sunnahnya ini kapan? Bagi yang belum pernah lihat. Jadi bagi yang belum pernah lihat. Adapun kalau laki-laki mau menikah dengan seorang perempuan, kemudian wanita itu misalkan enggak bercadar, kemudian tonggoi dewe, bendino weruh, terus nazar apa nih sini nazar apa nih bendino nazar. Ini untuk yang belum pernah lihat. Kenapa ya? Salah satu di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama kita itu adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Agama yang sesuai dengan fitrah. Jadi kecocokan ya Allah. Jadi penerimaan secara fisik itu tidak bisa dihindari. Bahwasanya manusia itu punya apa? Standar. Bahwasanya manusia itu punya standar minimal, istriku jadi harus semacam ini. Kalau kemudian ternyata fisik istrinya itu, calon istrinya itu jauh di bawah standar yang dia inginkan, itu menjadi masalah tersendiri. Jadi menjadi masalah tersendiri. Ini berlaku bagi laki-laki sebagaimana ini berlaku bagi perempuan. Karena fitrah manusia mempunyai standar minimal, itu nggak bisa dihindari. Nggak bisa untuk dihindari. Kisah khulu pertama dalam Islam itu bukan karena akhlak, tapi karena fisik. Jadi istrinya Thabit ibnu Qais, ini ibnu Sammas, itu kan gugat khulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau dia gugat khulu itu ngomongnya Rasulullah, Thabit itu la a'tibuhu fi dinin wala khuluqnya Rasulullah. Aku itu nggak bisa nyacat sedikit apapun tentang agama dan akhlaknya, sama sekali nggak bisa dicacat. Tapi ya Rasulullah, saya nggak bisa untuk jadi istrinya, saya nggak bisa untuk menjadi istrinya. Itulah walakin akrahul kufra fil Islam. Tapi aku takut ya Rasulullah untuk mengingkari kebaikan suamiku padahal aku seorang wanita muslimah. Ya, seorang wanita muslimah. Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat yang lain itu mempertegas, sampean ku napo mbak? Jadi sampean itu napo mbak? Jadi mbak itu ngomong ya Rasulullah, sabitku welek. Jadi welek pol, jadi mencoba berusaha untuk mungkin awalnya gak seneng kan, tresno itu jalaran songko kulino, jadi lama-lama diharapkan menjadi seneng, meskipun gak sampai cinta, minimalnya itu yo gak nolak lah bahwasanya dia bersuamikan laki-laki yang semacam itu. Tapi kok suwi bertahun-tahun gak iso-iso, lama-lama wanita itu merasa gak siap untuk menjadi
istrinya. Dia itu lapor kepada Rasulullah SAW. Oleh Rasulullah SAW memerintahkan kepada suaminya untuk menceraikan ini istrinya. Ya kenapa? Karena urusan batin itu nggak bisa ditolak. Jadi jangan jadi apa ya nggak nazar itu nggak nazar, harus gak usah nazar, pokoknya solihah itu jangan. Itu sok suci tapi nggak bener. Ini gaya tok. Malah salah. Dan kalau terjadi efek sesuatu di belakangnya itu jangan salahkan siapa? Ini jangan salahkan siapa. Ada satu kisah nyata terjadi di sebuah kota, nggak ada sebutkan kotanya. Ada sebuah kisah nyata, ya gaya sebagian kalangan yang sok suci ya. Dia itu Dia itu pada waktu ngomong sama ustadznya gitu, Ustadz tolong carikan calon istri. Oh ya, yani pokoknya solihah ya, gue. Pada waktu sudah ketemu, itu dia laki-lakinya itu minta nazar gitu. Ustadznya mengatakan nggak usah, wanita itu yang penting solihah, gak penting itu fisik itu gak penting. Karena dipaksa-paksa sama istrinya, sama ustadznya dengan dalih yang penting solihah dan macam-macamnya gitu ya. Akhirnya manut. Jadi tatkala dia nikah itu belum pernah membayangkan istrinya kayak apa. Maksudnya belum pernah lihat, belum pernah tahu gitu. Setelah nikah, malam pertama dia ketemu sama istrinya dan lihat wajah istrinya pingsan. Geblak kono keseper. Jadi jauh dari standar yang dia miliki. Jauh dari standar yang dia miliki. Ngono sing salah sapa? Sing salah ustaz sok-sok suci. Padahal itu malah melanggar syariat. Lihat Rasulullah SAW laki-laki itu terus rapopo lah gitu ya. Tapi Rasulullah hanya gara-gara perbedaan mata, bentuk mata antara matanya penduduk Mekah dengan matanya penduduk Medina. Sama Rasulullah SAW diperhatikan. Lihat loh, ingat loh, matanya wanita Ansor itu beda dengan mata dari wanita-wanita kita, dari orang-orang, jadi orang-orang. Kebalikannya ya kawan, insyaallah kebalikannya. Sebagaimana laki-laki perlu melihat calon istrinya, maka istri pun perlu mengetahui calon suaminya. Ini perlu mengetahui calon suaminya. Jangan sampai terulang kisah istrinya Thabit bin Qais bin Syammas. Ada kisah nyata juga di sebuah kota. Nggak ada sebut, ini kisah nyata ini. Ini kisah nyata. Jadi salah satu di antara ikhwah itu ngelamar gitu ya. Itu ngelamar ke keluarganya akhwat gitu. Akhwatnya itu ya intinya lah sampai pada proses nazar. Biasa kalau nazar ngelamar itu kan ono konco sing ngenter loh, itu dienter sama teman. Sama temennya. Pada waktu nazar itu temannya yang nganter tadi itu keluar. Ditemani cuma sama bapaknya. Akhwatnya nunduk. Gak ndelok apa-apa nih. Sikile ora nunduk terus. Sudah nak meneng. Ya wis sampai masuk. Sampai masuk. Lah sampai di jero temennya itu disuruh masuk ngobrol bertiga lah. Bertiga. Ngobrol bertiga. Setelah ngobrol bertiga gitu akhwatnya itu nonton dari nginceng teko jendela jero. Ini mau kan isin toh ngarepe saiki nginceng. Nginceng lah kok qadarullah sing didelok itu koncone. Jadi kontrol sini dulu itu, sing nyetok teko incengan itu koncoi. Jadi sing lamar itu gak ketok, jadi sing ketok itu koncoi. Nah koncoi itu nggo wanteng, sing nganter itu nggo wanteng lah sing dieter iku yo gawate ganteng ngono lah. Diarani elek kok ya ora pantes. Gawate ganteng. Jadi yo guyon. Ini pada waktu sang ikhwan itu pulang ditakon karo bapak Ibina. Guyang. Bapaknya seneng. Ya wis, seneng loh. Ternyata pada waktu akad sampai di akad, kemudian selesai akad, pertama kali lihat suaminya itu kaget beda kalau dilihat. Beda kalau dilihat. Ternyata jauh bunyi koyo bumi karo minyak, bumi karo sumur, koyo bumi karo sumur, langit karo sumur jauh pokoknya. Wow. Jadi terjadi masalah dalam rumah tangga.
Lama sekali wanita itu nggak mau jalan bareng dibonceng berdua sama suaminya. Jadi ini budal ning budal ning pamane ngono ku yo sing lanang kok dhisik. Sing wedok itu kari. Atau dia itu budal dhisik, sing lanang itu kari. Dan itu berlangsung bertahun-tahun. Sampai akhirnya dia diomongi wong akeh, piye meneh wis kadung nasibmu. Semacam-macam itu. Salah dhewe. Ini salah dhewe. Jadi ada batasan itu standar yang nggak bisa untuk dihindari. Ini ada batasan standar yang nggak bisa untuk dihindari. Makanya ada syariat untuk makanya Rasulullah SAW tadi itu mengatakan fa innahu ahra ayyudama bainakuma. Jadi dengan nazar itu lebih layak untuk dilanggengkan antara kalian berdua. Dilanggengkan ini antara kalian berdua. Nah, para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun batasan melihat mana yang boleh untuk dilihat, ada dua pendapat besar di kalangan para ulama. Yang pertama, yang boleh dilihat itu hanya wajah dan kedua telapak tangan. Hanya wajah dan kedua telapak tangan. Kenapa? Karena wajah itu mewakili kecantikan. Jadi cantik dan tidaknya perempuan itu kan dari wajah. Jadi dari wajahnya. Yang kedua, telapak tangan itu mewakili fisik. Jadi telapak tangan itu mewakili fisik. Jadi kulit telapak tangan itu otomatis kulit yang lainnya. Nih kulitnya telapak tangan itu ireng, ngono ya mesti fisiknya ireng. Nih kuning ya kuning, nih abang ya abang. Atau yang semisalnya. Adapun kurus dan gembrot, kurus dan gemuk, tinggi dan pendek itu bisa dilihat meskipun berbusana lengkap. Lengkap. Kalau orang itu meskipun bercadar lengkap, kalau akhwat ini kurus, ya tetap kelihatan kurus. Ini akhwat ini gendut, ya tetap kelihatan gendut. Tinggi dan pendek tetap kelihatan meskipun orang itu bercadar. Makanya para ulama kita mengatakan, sebagian para ulama kita mengatakan, kalau memang semacam itu, jadi urusan wanita itu fisiknya besar ini gemuk atau tidak, fisiknya itu tinggi atau tidak, itu urusan gampang. Meskipun pakai cadar lengkap, pakai pakaian lengkap itu kelihatan. Yang nggak kelihatan itu yang di bagian dalamnya. Nah itu terwakili dengan dua, satu wajah, yang kedua tangan. Yang kedua itu tangan. Dari situ maka mereka membatasi nadhar itu pada dua hal itu. Karena hukum asalnya melihat wanita yang bukan mahram itu terlarang, itu haram. Dibolehkan karena ada keperluan syariat mau menikah, maka mengikuti kaidah umum al-dharurat tubihul mahdurat wal dharurat tuqaddar biqadriha. Sesuatu yang mendesak itu membolehkan yang aslinya haram, tapi sekedar cukup untuk kebutuhannya saja. Jadi kalau memang dia butuhnya adalah untuk melihat calon istrinya, maka wajah dan kedua telapak tangan itu cukup. Itu sisi pandang para ulama yang membolehkan hanya pada wajah dan kedua telapak tangan. Sebagian para ulama mengatakan yang dibolehkan itu ma yadhharu ghaliban indal amal. Yang biasa nampak kalau aktivitas rumah tangga. Nih wong itu jelu rumah, ya nyapu, ya masak, ya nyuci piring. Itu secara umum pakaian wanita yang kalau semacam itu dalam rumah itu apa? Yani wajah, kepala gak jilbaban sampai leher, sampai baju kayak begini. Biasanya itu pakai sekitar baju-baju 3/4 begitu atau sampai lengan gitu. Yang kaki ya sampai nggak mungkin pakai kaos kaki, pakai opong dalam rumah gitu. Di dalam rumah kadang-kadang ya pakaian bawahnya itu sampai bawah, kadang-kadang malah sampai setengah betis gitu ya, sampai setengah betis untuk aktivitas dalam rumah. Lah, aktivitas yang dalam rumah yang nampak semacam itu diistilahkan oleh para ulama dengan dua istilah. Yang pertama, ma yadhharu ghaliban, yang kedua mawadhi'uz zina. Jadi yang pertama itu ma yadhharu ghaliban, yang biasa nampak kalau pas aktivitas rumah. Jadi yang biasa nampak kalau aktivitas rumah, dia di hadapan bapaknya, di hadapan kakaknya, di hadapan adiknya, itu yang satu rumah. Yang satu rumah. Taib. Yang kedua, diistilahkan oleh para ulama dengan mawadhi'uz zina, tempatnya perhiasan. Tempatnya perhiasan. Wanita itu kalau normal itu kan perhiasan di anting-anting, di kalung, kemudian cincin, gelang sama bingle. Wong Arab ini ya, ono bingle. Jadi tempat-tempat perhiasan itu ketok. Berarti kan bagian sampai sini
atau sampai sini. Kemudian ya baju biasa begitu tanpa jilbab. Jadi kemudian kaki ya sampai bawah atau mungkin sampai pertengahan betis. Yang semacam itu adalah mayadhhar ghaliban. Jadi yang biasa nampak gitu, yang biasa nampak. Lah, para ulama mengatakan yang boleh dinalor itu. Tidak boleh lebih daripada itu. Kenapa alasannya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membolehkan nalor meskipun tanpa sepengetahuan wanita yang dinalor. Tanpa sepengetahuan wanita yang dinalor. Dan kalau itu dibolehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mau tidak mau wanita yang dinalor dari jauh gitu ya, yang tanpa sepengetahuan dia, maka dia itu akan kelihatan yang biasa nampak kelihatan. Dulu Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, jadi pada waktu mau menikahi seorang wanita itu sampai menek pohon kurma. Jadi menek nginceng ning omai wanita yang mau dilamar itu. Dilihat ayo. Ngincer pas metu teko dapur atau metu teko ndi ngono. Dilihat ngono konangan karo murite ngono ya. Jadi semuanya ini tak karo murid itu. Dia mengatakan, yani ataf aluhada wa anta sahibu Rasulullah. Jenengan ku pripun to kiai kok ngene. Yani ataf aluhada wa anta sahibu Rasulullah. Apakah jenengan melakukan yang semacam ini padahal jenengan adalah sahabat Rasulullah? Bahasa kita itu piye to jenengan itu? Mu dadi kiai kok ngono. Yani dadi kiai kok semacam itu. Jabir ya guyu ae karo mengatakan, "Mah, yani diam kamu. Fa inni sami'tu Rasulullah." Karena saya mendengar Rasulullah SAW itu yani bersabda dalam masalah nazar, barang siapa yang ingin untuk menikah seorang wanita maka lihatlah apa yang membuat dia senang untuk bisa menikahi wanita yani tersebut. Itu diterjemahkan oleh Jabir. Ya berarti yani mau lihat secara langsung izin di depannya atau melihat secara tidak langsung. Dan melihat yang secara tidak langsung tadi, melihat tanpa sepengetahuan wanita tadi, itu mau tidak mau akan nampak sesuatu yang biasa dia berpakaian aktivitas kalau dalam rumah. Wallahu alam bishawab. Secara pribadi yang sering ana fatwakan dalam masalah ini adalah kalau itu sepengetahuan wanita cukup wajah dan telapak tangan. Ini cukup wajah dan telapak tangan. Yang lebih daripada itu maka gunakan dua cara. Cara yang pertama adalah yang mau ngincang tanpa sepengetahuan. Ini iso tapi kan. Piye carane saiki? Zaman biyen kan iso menek pohon kurma ya, saiki menek pohon ini randu yo. Saiki menek pohon randu, ceblok lah loro kabeh. Menek pohon randu. Yang kedua lewat orang lain. Dan itu pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat orang lain ngomongkan adike, "Dik, sampean pok temui Mbak Eko, sampean pok temui Mbak itu nanti nelapo kak pokoke sampean ketemu langko kakak kepengin takon." Kepengin takon atau terus terangin adike, "Kakak kepengin ngelamar lah. Wingi pas nalor itu ora patek jelas sih. Isin." Sampean temui nang. Misalkan sampean temui terus nanti ceritakan ke kakak apa yang kamu lihat. Jadi misalkan toko-toko itu ngomong, "Kak, jadi misalkan dhuwure persis kayak aku, tapi lemu aku timbang dek guru." Ini terus fisiknya ini, wajahnya secara umum begini, terus gini. Selengkap apapun enggak masalah. Atau yang menceritakan adik, yang menceritakan itu adiknya. Semacam itu bisa untuk dilakukan. Wallahu a'lam. Itu nazar gitu ya. Itu nazar. Paridhan ajanillahu ayyakum. Dan nazar ini secara langsung ya. Karena nazar itu secara langsung ana ingatkan untuk tidak nazar via foto. Kecuali terpaksa. Pertama, foto itu bisa diedit. Fotone wayu wonge ya ora pate ayu. Yang kedua, nazar itu nek cukup sekali. Nek cukup apa?
nggak cukup sekali, misalkan diulang sekali lagi ya cukup dua kali. Kalau kemudian anti kirimkan biodata ono fotone, itu bisa 1000 kali itu. Padahal belum suami istri. Kemudian yang ketiga, siapa yang jamin kalau foto itu tertahan di tangan calon suami? Ganggu nanti di share nih kancane, Mas, aku arep nikahi akhwat iki, menurut sampean piye? Loro kabeh sampeanku. Engko dadi viral. Ini dari satu HP ke HP yang lain, dari satu HP ke HP yang lain. Makanya di zaman yang semacam ini hindari yang semacam itu. Kalau terpaksa, Anda katakan jangan foto, tapi video call itu pun bahaya sebenarnya itu, karena video call bisa di screenshot. Itu bisa di screenshot atau dia pakai HP 2. Jadi dia pakai HP 2, satu HP untuk video call, satu HP untuk ngerekam. Jadi dia tuh HP untuk ngerekam sehingga bisa dilihat lagi dan macam-macamnya. Itu titik rawan. Makanya kalau nggak terpaksa maka jangan. Kalau nggak terpaksa maka jangan nolor dengan cara yang semacam itu. Ya kalau memang antum serius untuk nikah, ya datanglah ke rumah walinya. Yang akhwat itu kalau memang serius untuk dinikahi, ya berarti siap untuk nolor secara langsung, karena berbagai macam permasalahan muncul dari nalor via apa itu, via foto atau yang semisalnya. Anda katakan kecuali kalau terpaksa, ya kecuali kalau terpaksa kondisi mendesak dan macam-macam. Tapi apa yang membuat mendesak kalau hari ini diantisipasi seminimal mungkin. Misalkan ya kalau untuk ngirim foto, misalkan fotonya bisa diantisipasi seminimal mungkin dengan dikirim foto timer. Jadi begitu dibuka terus ditutup sudah selesai. Tapi itu pun rawan. Ini kapan si lanang pinter. Begitu dibuka terus di screen. Selesai masalah. Jadi selesai masalah ya. Berbagai macam yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Taib. Al-matlabus tsalits. Masalah yang ketiga, waktu nazari ilal makhtubah. Waktu melihat kepada wanita yang dilamar, wanita yang akan dinikahi, calon istrinya. Yushra'un nadharu ilal makhtubati ba'dal azmi ala khidbatiha. Disyariatkan nazar kepada wanita yang dilamar setelah azm, setelah niat yang kuat untuk melamarnya. Wa dzalika bi ittifaqil madzahibil fiqhiyatil arba'ati, ini dengan kesepakatan ulama mazhab 4, yakni al-Hanafiyyah wal Malikiyyah wal Syafi'iyyah wal Hanabilah. Wa dzalika li anna al-asla tahrimun nazari ila al-ajnabiyyah. Demikian itu karena hukum asal haram melihat kepada wanita yang bukan mahramnya. Wa khulifa fi man arada al-khidbah. Ini hanya dibedakan, dikecualikan kalau bagi orang yang ingin untuk melamar. Fa idza kana ghairu azimin 'ada ila al-asli. Kalau memang enggak benar-benar mau melamar, maka kembali kepada hukum asal, wa huwa tahrim, yaitu haram. Makanya para hadirin Allah yakum, ini proses nazar itu proses ujung. Nazar itu proses ujung, bukan awal proses. Ini bukan awal proses. Jadi nazar, begitu nazar, iya ya besok lamar tuh nikah. Semua proses itu dilakukan sebelum nazar. Semua proses itu dilakukan sebelum nazar. Misalkan dia ikhwan itu kepingin untuk nikah, cari-cari akhwat, yang ngomong sopo lah, ngomong ustadznya, ngomong konconi, sing duwe istri, ngomong siapa, ngomong keluarganya gitu. Kemudian disampaikan, akhi ada akhwat yang insyaallah siap untuk nikah, gimana? Maka dilihat dulu, ditanya akhwatnya orang mana, yani umurnya berapa, yani opo gitu. Yani akhwatnya orang mana akhi? Orang Papua. Jangan pesan orang tuana kalau bisa sama-sama Jawa. Nek iso meneh yo gak ado-ado, nek mudik ben gak entekno dhuwit ngono ya kan. Dan macam-macamnya, pesan orang tua saya semacam itu Papua, jangan akhi. Ya jangan ya sudah selesai sampai di situ. Jadi jangan ya sudah. Kemudian
Orang mana? Orang Jawa. Oh gitu. Umurnya berapa? Umurnya 35. Wih, aku sak selawe. Mulai kan ngono. Aku sak selawe. Kasih to. Ya wes kasih to. Jadi semua proses. Semua proses ternyata ini dari daerah mana, orang tuanya siapa, umurnya berapa, sekolahnya di mana, selama sekolah dulu bagaimana dan macam-macamnya kok srek gitu ya. Mau maju setelah semua yang dia inginkan untuk dia ketahui dari akhwat itu sudah dia ketahui, kemudian dia srek untuk maju, tatkala itu baru proses namanya nalor. Nalor itu sudah di ujung. Gambarannya proses itu 100%, sudah 90%, 90 atau 95% semuanya sudah srek maju, tinggal satu proses. Nalor untuk memastikan fisik. Jadi sebelumnya sudah tanya, antum kan kakaknya. Kalau menurut antum sendiri, adik antum itu dinilai ngono bro. Jadi 10, 20, 90, 80, kan begitu ya. Semacam itulah. Kira-kira. Jadi kira-kira. Ini berapa? Ya, kalau ana melakukan ya kisarannya 70-75 lah. Cantik ya enggak, tapi elek ya enggak, ya, macam itu. Oh, ya semacam itu. Kan bisa dibayangkan loh. Jadi sudah mau membayangkan. Secara umum, kalau sudah srek semua, sudah mantap, semua sudah maju, sudah kepingin untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, baru kemudian masuk ke proses namanya nalor. Kalau tidak ya, proses pertama nalor sih. Ini baru kita takon umure, takon dari mana ukhti, bernalor kok takon dari mana. Ini tengah-tengah nalor itu anti dari mana? Ini ukhti, bapak saya dari Papua. Oh, gak usah, gak jadi ukhti. Kurang ajar tuh ikhwan itu. Itu sang wanita ya, antum cermati satu masalah. Wanita yang biasa tertutup aurat, yang biasa wajahnya tidak pernah kelihatan oleh laki-laki yang bukan mahramnya, hanya dibuka kalau di hadapan bapaknya, di hadapan kakaknya, di hadapan adiknya, di hadapan pamannya. Tiba-tiba harus dia buka di hadapan laki-laki yang sama sekali nggak punya ikatan, nggak punya kaitan dengan dirinya. Itu perjuangan. Itu tuh perjuangan. Dia melakukan itu demi syariat kepingin nikah. Jadi dia syariat kepingin nikah. Kemudian nggak jadi, itu abot loh perasaan. Tiba-tiba nggak jadi, itu perasaan kecewa, perasaan dipermalukan, perasaan disakiti itu ada. Ini makanya nalor itu sudah proses akhir. Kalau memang nggak jadi, ya gimana lagi daripada nanti bermasalah. Tapi jangan jadikan itu proses awal. Dan ana menemukan beberapa bukti. Jadi sunnatullah kok sunnatullah ya. Ya apa ya, beberapa bukti. Ikhwan yang penggawaian nazar itu pas nikah sama paling elek. Gak ngerti. Anak bisa menyebutkan 4 sampai 5 ikhwan yang ceritanya begitu, pas nikah itu dari semua yang nazar itu paling elek. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mau hambanya itu dizalimi. Bisa jadi itu karena doanya wanita-wanita yang terzalimi itu. Doa dari wanita-wanita terzalimi itu merasa sakit hati. Ya mbo pas piye? Mbo pas nonton apane gitu pas jido sing sido iku. Ini ternyata ternyata bernikah itu beda jauh. Ternyata bernikah itu ya jadi beda jauh. Ini itu hal yang semacam macam itu. Kemudian yang berikutnya waridin ajani Allahu wa iyyakum. Pas nazar itu sampeyan ya Pak nazar awake dhewe. Yani sampeyan itu ngocose atur nazar itu aku iki kaya kethek, kaya apa ngono. Lah, mana wong gawanya ya kadang-kadang ya. Ini gua ya dan enggak melihat kepada jadi diri sendiri. Sampeyan itu siapa? Yo boyo sing pantes-pantes gitu loh. Jadi sing pantes-pantes. Kenapa? Wanita itu juga mempunyai hak pilih. Jadi juga mempunyai hak pilih. Kondisi diri kita itu semacam apa, maka selayaknya lah. Jadi yang semacam kita itu mendapatkan yang semacam apa. Jadi itu yang semacam itu. Makanya boleh mengatakan nazar itu disyariatkan ba'dal azmi ala khidbatiha.
Setelah wis tekad, wis kuat, wis srek semua sisi siap untuk melamar. Maka proses terakhir adalah nazar. Tinggal untuk memantapkan yang 5%, yang 10%. Jadi proses dari persen pertama 0% sampai 90-95% itu sudah dilewati. Terakhir tinggal nazar. Terakhir jadi tinggal nazar. Kalau memang terakhir tinggal nazar itu ternyata kok bener-bener nggak siap, itu kan berarti memang daripada dipaksakan itu nanti buruk dalam rumah tangga. Tapi kalau memang nazar itu prosesnya awal, yakin banyak masalah. Yakin gak jadi terus. Kenapa? Jadi tidak ada ya akhi, manusia di muka bumi ini sempurna. Tidak ada di muka bumi ini manusia ini sempurna. Nek tambah dek dolei beritai, ikut tambah muncul cacate. Tambah didolei beritai, tambah muncul cacate. Dan nanti setelah nikah akan muncul banyak kekurangan yang nggak pernah diketahui sebelum nikah. Itu kita bahas nanti. Makanya semua itu butuh dilihat. Bagaimana yang kita katakan kemarin pada waktu kita bahas tentang muwasafat. Muwasafat itu kan cuma kriteria umum. Jadi adapun cari wanita yang sempurna ini mati odise. Ini kok kan di surga kayak oleh. Selagi di dunia yo nggak mungkin mencari teman hidup tanpa cacat. Maka Anda akan siap-siap seumur hidup nggak nikah. Jadi seumur hidup untuk nggak nikah. Kemudian ketemu ya nemu yang persis diinginkan, ngelamar sampai tidak tolak. Enak men. Ini koyok milih barang ya kena tuku. Sampean kamu pengen wanita ini sempurna. Ini terus misalkan anak pernah ada seorang santri ke rumah. Ikhwan, saya carikan calon istri Ustaz. Pertama, anak gak punya bakat yang ngono-ngono. Itu yang pertama. Yang kedua, ya semoga berjodoh. Kriteria antum apa? Kriterianya Masya Allah menyebut sifat bidadari. Kriterianya itu menyebut sifat bidadari. Jadi ini lengkap banget gitu ya. Ana senyum. Ana katakan akhi, akhwat yang antum cari itu sulit didapatkan. Nggih Ustaz, tapi saya maunya begitu. Ana lalu mengatakan ya akhi, kalau memang ana ketemu, ya tapek dhewe napa tak kena sampeyan. Enak men. Ndolek barang langka kok nemu-nemu oleh sampeyan. Tapi guyon Yang ketiga, antum itu wis ngoco apa durung? Seandainya anak nemu wanita yang semacam itu, terus antum ngelamar, kira-kira sampai diterima apa ditolak? Guyu ya boyo ngoco sih, ya boyo ngoco dulu, posisi diri, jadi pen pas lah, yang pas sesuai dengan ini kondisi ini yang ada, ya akhi. Dan hidup rumah tangga itu semakin membayangkan sempurna, semakin rawan masalah. Semakin membayangkan sempurna, semakin rawan masalah. Mau nyanyi sempurna fisik maupun sempurna nyanyi akhlak. Semakin membayangkan sempurna, semakin rawan masalah sebagaimana nyanyi waktu-waktu yang kemarin yang kita bahas. Nah, Allah. Al-matlab ar-rabi, masalah yang keempat. An-nadharu ilal makhtubati bighairi idzniha, melihat kepada wanita yang dilamar tanpa sepengetahuan sampai izin dari wanita tersebut. Beliau mengatakan yajuzil khatibi an yanzura ilal makhtubati bighairi idzniha, boleh bagi seorang laki-laki yang melamar untuk melihat kepada wanita yang dilamarnya, yang akan dilamarnya, bighairi idzniha au ilmiha, tanpa izin dari dia atau tanpa sepengetahuan dari wanita tersebut. Nass alaihi Syafi'iyah, yang itu ditegaskan oleh para ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Al-adillatu, dalilnya awalan, yani dalilnya awalan minas sunnati, dari as-sunnah, anil Mughirah bin Syu'bah, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, annahu khataba imra'atan, bahwasanya beliau melamar seorang wanita. Faqala an-nabiyyu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, unglur ilaiha, lihatlah kepadanya, fa innahu
yani ahra, yani fa innahu ahra an yu'dama bainakuma, karena itu lebih layak untuk dilanggengkan antara kalian berdua. Wajib dalil, sisi pengambilan dalil, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bin nadhari wa atlaq. Rasulullah memerintahkan untuk melihat dan beliau memutlakkan. Memutlakkan itu tidak membatasi harus dengan sepengetahuannya, harus dengan seizinnya, enggak. Walam yashtarit isti'dzanaha, dan beliau tidak mensyaratkan yani wanita itu harus ngasih izin. Sebagaimana praktek dari Jabir tadi, yani sampai naik pohon kurma. Tsaniyan li'annaha tastahi ghaliban minal idzni. Yani karena biasanya wanita itu malu kalau dimintai izin terlebih dahulu. Maka boleh melihat meskipun tanpa sepengetahuan dari wanita tersebut. Al-matlabul khamis, yang kelima, an-nadharu ila man yaghlibu ala dhannihi rafduha iyyahu. Melihat kepada wanita yang prediksi kuat dia, wanita itu akan menolak dia. La yajuzun nadharu ila man yaghlibu ala dhannihi adamul ijabah. Tidak boleh melihat kepada orang yang prediksi kuat tidak akan menerima lamaran dia. Nassa alaihi Syafi'iyah, ini ditegaskan oleh para ulama-ulama Syafi'iyah dan Hanabilah. Wa wadhahiru madhhabil Malikiyah, dan ini adalah zahir pendapatnya ulama-ulama Malikiyah. Wa ikhtiyaru Ibnu Utsaimin, dan ini adalah pilihannya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, nazar itu proses akhir. Kalau memang saat proses 60%, 70% kok gak serak, sudah mundur aja. Mundur masih diproses, belum sampai nazar. Ini belum sampai nazar. Jadi kalau sudah nazar, itu semua proses sudah selesai. Semua proses sudah selesai. Misalkan kalau dia itu serak menikah dengan wanita dari Sumatera, misalkan gitu ya. Misalkan. Jadi kemudian dia ngomong sama orang tuanya, "Pak, Bu, saya pengen nikah dan saya wis cari-cari akhwat, alhamdulillah udah dapat. Oleh ndina asli ini Sumatera, waduh na ojo na," misalkan ngono ya. Ibu itu ngomong ojo, ibu gak setuju, pokoknya kudu wong Jawa. Ya wis, setelah itu diproses, diputus sampai di situ. Dia ngomong sama perantaranya, mak comblangnya itu. Yani mak comblangnya gak dapat izin dari ibu ya, kalau harus, yani kalau saya sih nggak masalah dari manapun, ibu nggak membolehkan, harus dari Jawa, yang semisal itu, misalkan, ini sudah diputus. Jadi semua, jadi kalau sudah sampai pada titik nazar, itu berarti sudah sampai, semua proses itu sudah dilewati. Nah makanya di sini boleh mengatakan, kalau prediksi kuat akan nggak jadi, maka nggak boleh nazar. Prediksi kuat akan nggak jadi, maka nggak boleh nazar. Baik prediksi kuat itu dari laki-laki maupun prediksi kuat itu dari perempuan. Makanya boleh mengatakan di sini, tidak boleh nazar kepada wanita yang prediksi kuat dia akan tertolak. Kalau dia itu ngelamar, kira-kira akan ditolak, maka nggak boleh nazar. Yani maka tidak boleh untuk nazar. Sebagaimana laki-laki itu prosesnya sebenarnya di langkah ke 60% itu dia sebenarnya sudah kepingin mundur. Wes banyak yang membuat dia nggak bisa maju. Tapi kemudian mereka nazar sih lah, bening kok tambah cocok, lu piye karep sampean niku. Ini nazar dengan gaya semacam itu nggak akan nambah maju. Itu nggak akan nambah maju. Tetap dia itu akan mundur, dan itu berbahaya. Bagaimana saya katakan tadi, karena hukum asal nazar itu haram. Tidak diperbolehkan kecuali kalau kondisi benar-benar ingin menikahi, benar-benar ingin untuk menikahi. Makanya kalau ada ini prediksi kuat bahwasanya proses itu nggak akan bisa sampai di jenjang pernikahan, maka nggak usah nazar. Yani maka nggak usah nazar. Ad-dalilu minal kitab. Dari Alkitab, yani qala ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan yani kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu absarahum, hendaknya mereka menundukkan dari pandangan mereka, wa yahfazu furujahum, dan menjaga farji mereka. Dzalika adna azkalahum, yang itu lebih suci untuk mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Wajhu dalalah, pengambilan dalil, annal ayata nassun
nassun ala hurmati itlaqil basar ala man la tahillu lahu. Ayat ini ada secara tegas menunjukkan keharaman mengarahkan pandangan kepada wanita yang enggak halal untuk dia lihat. Wa ghairul mujibati lil khatibi tabqa ala asl khadar. Dan wanita yang enggak akan menerima lamaran laki-laki itu, maka hukum asalnya tetap pada asal larangan. Jadi hukum asalnya tetap pada ini asal larangan. Wallahu alam ini bisawab. Tapi insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari jadi perincian tentang hukum an-nazar kepada wanita yang akan dilamarnya. Insyaallah subhanahu wa taala kita lanjutkan pada waktu yang akan datang biizni rabbina tabaraka wa taala. Kita akhiri majelis kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.